Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa nih dengan Ibu. Nah, anak-anak, apa kabarnya? Berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Dengarkan baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Oke, pertama kita akan belajar tentang gambar cerita. Ini ada pada buku kalian, buku tema halaman 8, yaitu pembelajaran kedua. Apa sih gambar cerita itu? Nah, gambar cerita itu adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita ini adalah gambar ilustrasi, ya. Nah, kalau gambar ilustrasi ini merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi dengan foto dan gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Lalu ada loh, ini kan dibedakannya menjadi dua ya gambar ilustrasinya. Nah, kalau ragam gambar ilustrasi itu ada cergam, cerita bergambar, ada juga komik, ada pamflet, cover, terus kartun, dan juga karikatur ya. Nah, ini merupakan contoh gambar ilustrasi dengan foto yang diabadikan dengan sebuah kamera. Lalu ada gambar ilustrasi dengan gambar yang dibuat dengan tangan kita sendiri. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama tuh adalah gagasan. Gagasan ini bersumber dari bacaan. Setelah kalian menentukan gagasannya, terus kalian bisa membuat apa yang akan dia gambar. Terus tokohnya itu siapa yang kalian ingin menggambar. Nah, suasananya bagaimana. Lalu media apa yang digunakan. Setelah membuat gagasan seperti itu, kamu akan membuat sketsa. Sketsa ini adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, membuat sketsa ini harus hati-hati ya. Perhatikan tata letak dan ukuran objek gambarnya. Lalu yang ketiga. Oh, ini Ibu salah ngetik nih. Ini harusnya yang ketiga. Yang ketiga ini adalah pewarnaan. Setelah selesai membuat sketsa, selanjutnya kita dapat mewarnainya. Pewarnaan ini dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama itu warna sesuai dengan aslinya. Contoh, misalnya kita mau mewarnai gambar daun. Gambar daun itu kan ada yang warna coklat, ada yang warna hijau, ada pun yang berwarna coklat kekuningan. Nah, kalau kalian itu namanya pewarnaan sesuai aslinya. Lalu yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Contoh tadi daun. Kalau sesuai dengan imajinasi sendiri, kita boleh mewarnainya dengan warna pink ataupun merah kekuningan. Itu boleh. Itu namanya memberi warna berdasarkan imajinasi ya. Nah, sekarang kita ke media yang digunakan untuk menggambar. Ada dua nih. Ada media alas gambar dan juga media pewarnaan. Alas gambarnya ini adalah berupa kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer juga bisa loh sekarang untuk menggambar. Lalu media yang kedua adalah pewarnanya. Kita bisa menggunakan pensil warna dan juga cat air. Nah, selanjutnya kita belajar IPA ya. IPA ini kita akan belajar alat gerak hewan dan fungsinya. Perlu diketahui anak-anak, alat gerak hewan harus disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya.
berikut akan Ibu berikan contoh. Yang pertama itu ikan. Ikan adalah alat geraknya ini berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang. Nah, kalau ekor juga untuk berenang, tapi untuk membelokkan arah. Itu fungsi dari ekor pada ikan. Lalu yang kedua ini adalah amfibi. Amfibi itu katak ya. Alat geraknya adalah kaki, fungsinya berjalan, melompat, dan juga berenang. Yang ketiga, pesawatnya lewat nih, tunggu sebentar ya. Oke, yang ketiga itu adalah reptilia. Reptilia alat geraknya berupa kaki, ini pada buaya, lalu otot perut pada ular, dan kaki dayung, ini pada penyu. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang, bisa untuk berlari, berenang, itu pada kaki dayung penyu ya. Bisa nggak kalau misalnya ular berenang? Ada juga sih, berlari, terbang, dan berjalan. Ingat, disesuaikan dengan aktivitasnya dan tempat hidupnya, fungsinya itu. Lalu yang keempat ini adalah burung atau aves. Alat geraknya berupa sayap dan kaki pada burung unta. Fungsinya untuk apa sih? Untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Penguin termasuk burung bukan ya? Yes, penguin termasuk burung. Penguin itu alat geraknya sayap dan kaki. Lalu yang terakhir ini, mamalia, hewan menyusui dan beranak. Alat geraknya berupa kaki, contohnya pada kerbau, sapi, dan kuda. Lalu ada juga yang menggunakan sirip, contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk apa? Untuk berjalan, berlari, melompat, dan juga berenang. Oke, paham ya anak-anak? Ini merupakan contoh alat gerak hewan dan fungsinya. Selanjutnya kita ke ide pokok. Nah, menentukan ide pokok melalui kalimat utama. Dalam sebuah paragraf atau teks tulis, nih, ide pokok itu dapat dijumpai dalam kalimat utama. Jadi ada gagasan utama dan juga ada kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama ini berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Nah, kalimat utama ini biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Ada 3 contohnya ya, yaitu ada deduktif, induktif, dan campuran. Untuk deduktif sendiri ini merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal. Jadi kalimat utamanya di awal itu disebutnya deduktif. Nah, kalau induktif ini paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Lalu yang ketiga itu adalah campuran. Campuran ini paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan juga di akhir. Nah, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya kepada guru kelasnya masing-masing ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam belajar.